Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Semuanya ya. Oke, sebelumnya Bu Edun absen dulu ya. Ya, Bu. Yudi, Hadir Bu, hadir. Jenny, Hadir, Bu. nah Peris. Oke, hadir semuanya ya. Hadir, Nah, Bu. pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang materi puisi. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur, eksposisi, dan kaidah kebahasaannya. Ya. Kemudian ada materi yang akan kita pelajari yaitu menganalisis struktur teks, eksposisi, dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning. Yang pertama, menganalisis struktur teks eksposisi dengan benar. Kemudian, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Kemudian, silakan kalian lihat video tayangan YouTube melalui link yang sudah Bu Enun bagikan lewat WhatsApp grup kalian. Ayo silakan dicek. Sudah ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah Bu. Oke. Sekarang kalian lihat videonya. Setelah dilihat diapain ini Bu? Siap, Bu. Oke, dilihat dulu ya, Budi. Budi ini nanya mulu ya. Budi lihat dulu cakep, pagar, Kayaknya kaset. Budi lagi caper deh, Bu. Itu caper sama siapa sih itu? Ya, Budi kita itu lihat yuk. Budi pakai Caper earphone, sama Budi. Peris, caper sama Peris. Udah, sudah dilihat Sudah, Bu. ya. Sudah, Bu. Apa videonya tentang apa? Ayo Jenny ini ketawa mulu. Ayo Jenny, videonya tentang apa, Jen? Tentang vitamin C, Bu. Manfaat vitamin C bagi manusia. Pinter. Meskipun ketawa mulu, fokus ya, tetap fokus. Nah, kemudian setelah kalian melihat video tayangan tentang dokter yang memaparkan tentang manfaat vitamin C, kita selanjutnya melihat materi tentang struktur, teks, dan kaidah kebahasaan eksposisi. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah terlihat Bu. Oh, sudah Pak Budi? Sudah. Oh, belum. Belum. Share screen dulu, share. Oh. Atau close dulu. Buliana jangan berisik, Buliana. Mulai. Bisa share screen. Ya, gitu dah. Baik semuanya, silakan kalian menyimak dengan baik dan diperdengarkan dengan saksama ya. Ini tentang teks eksposisi untuk kelas 10 SMK. Teks eksposisi, struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Struktur teks
eksposisi, tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. B. Argumen yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang C. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut nutup atau simpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. 1. Pronomina persona, kata ganti orang dibagi menjadi dua, yaitu persona tunggal, ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan persona jamak, kita, kami, kalian, hadirin, para. Yang kedua, pronomina non persona, kata ganti bukan orang, bagi menjadi dua jenis, yaitu pronomina penunjuk, ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, apa, mana, siapa. Selanjutnya, kata leksikal. Ada nomina, verba, adjektiva, adverbia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikal berkaitan Selanjutnya, kata leksikal. Ada nomina, verba, adjektiva, adverbia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikal berkaitan dengan kata. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat nomina berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya, gambar, meja, rumah, dan pisau. Nomina turunan contohnya, perbuatan, pembelian, dan kekuatan. Verba, kata kerja. Verba merupakan kata-kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, komposisi. Contohnya, mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan tiba. Yang kedua, verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, komposisi. Contohnya, melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, dan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya, adjektiva, kata sifat. Adjektiva merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar,
luas, negatif, positif, jernih, dingin, dan jelek. Selanjutnya, adverb be, kata keterangan. Merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya, di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, dan berdiskusi. Transitif dan intransitif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dalam kurung predikat. Berdasarkan keberadaan objeknya, kalimat ini dibagi menjadi dua jenis. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang harus memiliki atau menghadirkan fungsi objek. Kalimat aktif transitif biasanya berawalan me atau men. Kalimat ini berupa kalimat aktif yang dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh, setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Dalam kurung kalimat aktif transitif. Sifat terpuji harus dimiliki oleh setiap siswa, dalam kurung aktif pasif. Kalimat pertama merupakan kalimat aktif transitif, yaitu subjek sama dengan setiap siswa, predikat harus memiliki objek sifat terpuji. Kalimat kedua merupakan bentuk pasifnya, subjek sama dengan sifat terpuji, predikat harus dimiliki objek setiap siswa. Kalimat aktif transitif. Tadi sudah ya menyimaknya. Pada ngantuk Enggak, Bu. ya? Enggak, Bu. Bu. Kita menyimak dengan Tidur baik, dulu. Bu. Fokus Leni kalau Budi tidur. Kusuk, Bu. Budi. Malam dia begadang, Bu, nonton bola. Agak susah ya, karena pasti tentunya berbeda dengan pembelajaran di SMP gitu. Jadi kalau untuk struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan di SMK, kita tentunya harus lebih menggali lagi apa sih itu struktur teks eksposisi, apa sih itu kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi gitu. Kemudian silakan kalian berkelompok. Ya, kelompoknya yang sudah kemarin Bu Ainun bagikan. Masih ingat kan? Masih, Bu. Ini masih ingat kan? Sama siapa aja, Len? Masih, Bu. Sama Budi, sama Jenny, Bu. Iya, pinter. Nah, itu ya. Jadi, silakan kalian berkelompok dengan teman kalian masing-masing yang sudah dibagi kemarin. Sudah ya? Ya, Bu. Sudah, Ayo, Bu. Budi. Oke. Oke, Jangan sudah. tidur, Budi. Jen, Udah sini, rapi Jen. ya. Kemudian Bu Ainun langsung Rapi, bagikan Bu. untuk LKPD-nya ya. Ayo Leni, Ya. silakan bagi teman-teman Len nih. Iya, Bu. Ini Yudi, untuk kamu, Yudi. Ini untuk Oke. Suruh ya. Yudi, Siwa. jangan malas Yudi. Ya, Jangan sini. malas. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Kamu Bu. ngerjain ini Bagikan. nih, Leni. Kamu ngerjain ini. Aku yang ini ya. LKPD-nya sudah, Bu. Ayo jangan diem aja itu gabung sama Jenny Sini, Iya, sini, iya, Om. Bu. Sini, Om. Diam aja dari tadi, Om. Oke. Takut Uum sama pemalu. Uum pemalu. Nah, malu-malu jangan digodain mulu ya Budi. Mendingan godain Bu Ainun. Oke, selanjutnya Bu Ainun bagikan juga ya. Ini untuk teks eksposisinya mengenai vitamin C. Oke, ayo bagiin. Ayo Jenny, sekarang kamu Jen. Kemana nih si Jenny? Jen. Bagiin, Jen. Ya, ini, Bu. Saya aja, Bu. Saya ini aktif, Bu. Leni Ketua capek kelas. ketua kelas. Leni capek ketua kelas. Jangan rebutan. Apa, Bu? Biar nilai saya besar, Bu. Oke. Ya, oke. Jangan rebut Terima dong. kasih. Ini punya Peris aku. dari mana Peris? Peris nggak izin sama Bu Ainun tadi keluar. Kemana ini orang? Oke. Ya, Bu. Siap.
Ya, tugas kalian, kalian tuliskan struktur dari paragraf tersebut dan kaidah kebahasaan dari paragraf tersebut. Silakan kalian berdiskusi ya dengan cermat bersama teman-teman kalian. Jadi jangan ribut-ribut, jangan bercanda-bercanda. Silakan kalian diskusikan ya. Iya, Bu. Sesuai Oke, dengan Bu. LKP Iya, Bu. komunikasi. Budi Ayo, Bu. jangan Budi. nempel Oke, nama Bu. doang, Budi. Ayo, Bu. Budi, cari kata promina, Ya Budi. udah biasa, Bu, Kata nempel ganti nama orang, doang. Budi. Pronomina ya. Promina. Bukan Iya. promi. Pronomina, Bu. Biar Budi gak ngantuk, Bu. Budi kan ngantuk, Bu. Jangan salah sebut ya, Len. Pronomina. Sengaja, Bu. Budi ngantuk, Bu. Oh iya. Ya, yuk Budi cari di internet. Ayo. Sebentar, Saya nyari. sebentar. Bu, Buka lagi catatan kita yang tadi. ada Catatan kita. kesulitan? bisa ya. Ada kesulitan kelompoknya, Oh, enggak ada, Bu. Nggak Enggak ada, ada, Bu. Oh, Nggak ada. nggak ada. Lancar. Sudah Udah selesai, Bu. Udah selesai. Aduh, pinter-pinter, anak pinter. Jadi, nanti kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan lewat Google Form. Yang linknya sudah Bu Ainun bagikan lewat WhatsApp grup. Coba dilihat dulu linknya. Kalian masuk dengan masukkan nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen, dan hasil dari tugas kalian tadi yang berkelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Paham Budi? Paham Budi? Paham, Ibu. Paham. Bu. Budi jangan tidur Budi ngantuk terus. aja. Iya, mungkin karena gurunya Bu Ainun, jadi dia ngantuk. Oke, selanjutnya kelompoknya Budi. Ayo Budi, kamu presentasi ya, Bud. Nih, biar nggak ngantuk. Ayo cakep, ganteng. Analisis struktur teks tersebut dengan mengisi tabel berikut. Itu pertanyaannya kan, Bu? Jadi saya baca. Ya. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Paragraf pertanyaannya ini paragraf ke-1, Bu. Dalam paragraf tersebut mengenalkan permasalahan utama, yaitu tentang vitamin C dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Bagian itulah yang menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Paragraf kedua, baris kelima. Dalam paragraf tersebut menjelaskan beberapa pendapat disertai fakta tentang fungsi, manfaat, dan makanan seperti sayuran yang mengandung vitamin C. Yang nomor 3, paragraf ke-6, dalam paragraf tersebut merupakan simpulan dari paparan sebelumnya, yaitu mengenai fungsi dan manfaat vitamin C bagi tubuh. Sudah, Ibu. Bener. Pinter, Masya Allah, ternyata Budi diem-diem pinter ya. Mengalahkan Iya, siapa ini? Bu. Ayo kita kasih Mengalahkan. tepuk tangan buat Budi. Ayo Budi. Ya. Budi itu bukan buaya di darat ya. Bukan, Bu. Itu Yudi, Bu. Bukan ya, Lem? Iya. Bagus. Ayo silakan, ada yang mau menanggapi dari kelompok Jenny. Ayo Jenny menanggapi, silakan. Jangan ketawa mulu, Jen. Jenny banyak bercandanya nih, Bu. Nggak serius nih, Bu. Ya, makanya Bu Adin tunjuk aja. Ayo Jenny. Ayo Jenny, cepat. Tadi yang Budi presentasikan itu kurang lebih sama dengan kelompok saya, Bu. Jadi struktur yang dianalisis itu ada tesis di paragraf pertama, kemudian rangkaian argumen di paragraf kedua, lalu penegasan ulang di paragraf ke-6. Nah, tesisnya itu juga kurang lebih sama, memaparkan dan memperkenalkan masalah atau informasi terkait vitamin C. Kemudian rangkaian argumennya memaparkan tentang manfaat vitamin C. Kemudian penegasan ulangnya memaparkan kembali tentang manfaat vitamin C. Terus untuk kaidah kebahasaannya, Bu, saya cuma dapat 1 sama kayak kelompok Budi, Bu, di pronomina persona. Pintar. Udah, itu aja. Udah ya, udah. Nyamain ya, aja ya, Jenny. Dan jelas. Jadi anak-anak Bu Ainun ini pinter-pinter, udah cakep, pinter ya. Kemudian silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Jenny, Budi, atau yang lain? Jenny, silakan Jen. Kayaknya udah siap. Siap. Iya. Jadi struktur teks
eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu tesis, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga itu penegasan ulang. Terus aspek bahasanya itu ada pronomina, kata leksikal, kalimat aktif, transitif, dan banyak lagi. Oke, pinter. Selesai ya untuk pertemuan kali ini. Kemudian, nih pertanyaan dari Bu Enu nih. Apakah kalian senang untuk pembelajaran atau kegiatan hari ini? Belajar sama Bu Enu? Indonesia? Iya, senang Bahagia, banget, Bu. Bu. Kita Bahagia, bahagia, Ibu. Bu. Iya, alhamdulillah syukur kalau misalnya kalian merasa senang, bahagia. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat ya buat kalian. Kemudian, Amin. Amin. ya, untuk pertemuan kita selanjutnya, karena kita sudah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya, berarti besok kita membuat apa? Menulis Menulis teks. Eksposisi. Nah, sekarang kita berdoa ya. Mengakhiri pelajaran, kemudian kita berdoa. Ayo, pembelajaran selesai, berdoa dipimpin oleh Budi. Ayo Budi, jangan ketawa mulu. Kamu sesekali berdoa, Bud. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu Sampai besok. jumpa, Bu Sampai Umi. jumpa, Bu Umi. Bye, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Umi. Oke, lanjut ya dengan